Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua. Senang sekali saya Dian Fitriani menyapa Anda di InJambi. Dan InJambi akan selalu berusaha secara konsisten menampilkan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi semua. Tema kita kali ini adalah langkah Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi untuk mengatasi pergantian musim di Kabupaten Muaro Jambi. Tentunya telah hadir narasumber yang membidangi hal tersebut, yaitu Bapak Parhuman Lubis selaku Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Muaro Jambi. Bersama saya Dian Fitriani, inilah InJambi selengkapnya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Mbak Dian. Hari ini saya sehat seperti rambut saya putih. Seputih itulah mudah-mudahan hati saya. Terima kasih. Ya, untuk aktivitas hari ini nih Pak, udah ngapain aja nih biasanya Pak? Kebetulan saya ada rapat bersama Bupati. Dan alhamdulillah baru selesai sesudah Johor tadi, dan ini ketemu dengan Mbak Dian untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian. Mari Mbak. Betul. Oke, gitu kita langsung aja nih Pak ya, kita bahas tentang topik pertanian ini. Iya. Oke, yang pertama nih Pak, yang mau saya tanya ini, ya, bagaimana sih tren perubahan musim ini? Kan musim kemarau nih lebih panjang, kemudian musim hujan yang tidak menentu, itu mempengaruhi pola tanam dan hasil panen yang ada di Muaro Jambi ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian. Masalah pergantian iklim ini, ya, ini sangat menarik dan di mana-mana, tetapi memang pada saat sekarang ini kita agak susah untuk memprediksi. Tetapi bukan berarti tidak bisa disiasati. Kita akan siasati pola tanam. Pola tanam ini misalnya bulan Januari atau bulan apa? Ya mungkin dalam hal ini hujan. Petani kita sudah sarankan bagaimana nanti untuk mengatasi ini. Apakah kita rubah pada bulan keberapa? Tergantung daripada cuacanya. Nah, sekarang cuaca ini memang tidak menentu. Tetapi ini akan kita siasati dengan pola tanamnya nanti. Pola tanamnya ya. Oke. Nah, langkah-langkah apa aja tuh Pak yang akan diambil untuk mengantisipasinya, Pak? Lah, seperti yang saya bilang tadi, pola tanam itu. Nah, yang seharusnya kita harus bulan April, ternyata pada bulan itu masih dalam keadaan kering. Ya, masih dalam keadaan kering. Nah, di sinilah kita kolaborasi dengan para petani. Nah, dengan petani ini kita akan mengatakan bahwasanya kita juga punya dari BMKG. Nah, menurut data kami ini, nah kita akan berada di sini. Jadi kita berdasarkan BMKG dulu, baru nanti yang namanya masalah-masalah seperti kebiasaan daripada petani. Gitu Mbak Dian. Oh, biasanya tuh tanaman apa aja sih Pak yang rentan untuk kalau ada pergantian musim tuh apa yang paling rentan tuh tanamannya? Kalau untuk sekarang ini kebetulan yang digalakkan oleh Presiden Republik Indonesia, ascatitanya Presiden adalah masalah padi. Tanaman yang agrarianya kita ada di Indonesia pada umumnya. Tentunya ke tanaman padi yang sangat rentan terhadap musim pergantian ini. Oke. Kemudian untuk program-program apa aja sih Pak yang mau digalakkan nih untuk mendukung ketahanan pangan kita termasuk di padi itu tadi yang memang benar-benar digalakkan kan oleh Presiden kita nih. Nah, program-program apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh Dinas Pertanian? Tentunya kita berpikir untuk macam mana meningkatkan daripada pendapatan daripada petani, mensejahterakan masyarakat, itu tujuannya. Jadi programnya ada, kita punya program dari pusat, itu adalah OPLA, optimasi lahan. Nah, apa itu optimasi lahan? Contoh, lokasi A misalnya, hanya selama ini bisa ditanam 1 kali panen, setahun. Nah, dengan adanya OPLA, apa yang harus dirubah di dalam OPLA? Mungkin konstruksi pengairan, ya. Mungkin pintu-pintu air yang harus kita bikin untuk mendukung itu.
Sehingga sesudah diopla itu peningkatannya harus memang ada. Bisa mencapai 2 sampai 3 kali tanam dengan telah dilaksanakannya optimasi lahan tadi. Begitu, Mbak. Jadi kalau untuk lahan persawahannya sendiri nih di Kabupaten Muara Jambi itu sebesar apa tuh Pak lahannya? Luasan untuk Kabupaten Muara Jambi itu berada di dulunya memang 6 kecamatan. 6 kecamatan, tetapi yang betul-betul kita support untuk meningkatkan panen, untuk meningkatkan hasil daripada petani, itu berada di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Sekernan, Sekarang Jambi luar kota, Muara Sebo, dan Kumpe Ulu. Nah, ini memang yang sangat betul kita force di situ. Nah, kenapa? Karena disinilah tempat-tempat kemungkinan yang bisa kita tingkatkan pola tanam dari 1 kali sampai nanti 3 kali melalui proses, tentunya. Nah, bukan berarti di 2 kecamatan itu tidak, seperti Taman Rajo dan Kumpe. Kumpe itu sangat berpotensi, tetapi untuk kita jadikan opla, untuk kita masukkan program opla ke Kumpe ini sangatlah, kalau menurut saya agak susah. Kenapa? Karena semua persawahan itu berada di bantaran Sungai Batanghari. Jika Batanghari dalam keadaan banjir, ini akan terendam semuanya, Mbak. Habis, dan tidak akan bisa. Nah, kita tidak bisa untuk membuang air. Itu pekerjaan yang paling susah di Muara Jambi. Susah kita membuang airnya. Kalau masalah kekeringan, alhamdulillah kita sudah coba tahun kemarin, walaupun memang penurunan produksi memang menurun karena memang El Niño-nya sangat tinggi, panasnya cukup tinggi. Tapi dengan bantuan dari program pemerintah, kita dapat dari pusat, dari kementerian, itu kita ada namanya pompanisasi, ya, pembantuan pompa. Jadi kita alirkan melalui pompa, dan alhamdulillah hasilnya juga tidak terlalu mengecewakan. Iya. Jadi memang di 4 kecamatan itu benar-benar difokuskan gitu Pak? Iya. Benar-benar difokuskan. Karena kalau mengandalkan 2 kecamatan lainnya kan ada kendala itu, terendam banjir. Kendalanya memang sangat-sangat kalau ini saya rasa ini cukup susah untuk 2 kecamatan karena memang Batanghari itu pasti akan lebih tinggi. Nah, kita macam mana membuang air? Ya. Nah, makanya pola tanam di situ itu masih sampai saat ini masih 1 kali, Mbak. Kalau dalam 1 tahun. Ya. Untuk 4 kecamatan lainnya biasanya berapa kali Pak untuk setahun itu? Nah, ini yang mau kita tingkatkan melalui program opla tadi. Jadi di 4 kecamatan ini tahun kemarin kita sudah coba itu 1.200 hektar. 1.200 hektar yang sudah diopla. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti ini. Untuk tahun 2025 kita sudah mengusulkan 297 hektar yang untuk kita jadikan. Tapi kemarin itu adalah sawah rawa, sekarang non rawa. Yang 297 hektar ini adalah non rawa. Oke, begitu. Nah, baik pemirsa, ternyata menarik sekali ya terkait pertanian di Kabupaten Muara Jambi sendiri, terutama di bagian persawahan, yang mana tentunya merupakan makanan pokok ya Pak ya, beras, yang tentunya memang harus dioptimalkan. Nah, baik, sebelum saya lanjut nih ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin kita akan jeda sejenak buat teman-teman yang lain, jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Baik, kembali lagi bersama saya Dian Fitriani di Injambi. Kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya nih bersama Bapak Parhuman Lubis nih. Kan tadi kita udah bahas dampaknya, terus strateginya juga ya Pak ya, sama optimalisasinya terkait di persawahan. Nah, kemudian nih Pak, bantuan apa saja nih yang diharapkan petani jika mengalami gagal panen yang disebabkan oleh pergantian musim ini? Jadi begini Mbak Dian, yang namanya kegagalan itu bukanlah berada pada manusia,
Tapi kegagalan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Tetapi apabila memang ini terjadi akibat daripada musim panas atau banjir, kita segera melaporkan ke kementerian dan alhamdulillah itu benih padinya akan diganti. Langsung diganti. Ya, ada pengganti nanti terhadap kepada kebanjiran. Itu ada khusus untuk penggantian itu Mbak dari kementerian. Mudah-mudahan itu kita sudah coba kemarin. Alhamdulillah itu ada penggantian dari kementerian. Biasanya selain penggantian tuh apa aja tuh Pak bantuannya? Yang untuk padi itu masih dalam benih dan juga ada sedikit racun hama. Racun hama. Ya. Kalau untuk tanaman-tanaman lain Pak selain padi mungkin gimana tuh? Yang ngetren itu adalah 2 sekarang. Yang catatannya presiden yang harus kita ini kan adalah tanaman jagung. Jeruk. Jagung. Oh, jagung. Jagung hibrida. Karena selama ini Indonesia adalah memasukkan dari negara lain. Tapi saya yakin dengan program Pak Presiden ini, mudah-mudahan juga beras sama-sama kita lihat dari keterangan daripada Menteri itu cukup baru sejarahnya. Sekarang 42 ton stok, 42 juta ya. Terus jagung kita sudah juga merangkak. Nah, mudah-mudahan kita dengan dengan pihak-pihak lain seperti masalah padi, kita bekerja bersama dengan TNI. Kalau masalah jagung ini dengan kepolisian. Nah, dan ini sudah berjalan. Mudah-mudahan sudah berjalan di Kabupaten Muara Jambi ini. Ya. Kalau untuk jagung di Kabupaten Muara Jambi itu di daerah mana Pak biasanya tuh? Ada khusus ini untuk desa itu ada kesepakatan antara kepolisian dengan Pemda, tapi lebih khususnya ke desa. Jadi pertambahan daripada luas lahan yang ada itu 1 hektar per desa. Per desa. Jadi setiap desa itu mempunyai tanggung jawab 1 hektar kebun jagung per desa. Nah, di Muara Jambi ada 150 desa. Berarti adalah 150 hektar. Nah, itu, Mbak. Untuk panennya sendiri biasanya tuh berapa lama tuh, Pak? Kalau untuk jagung ini panennya itu sekitar 3,5 sampai 4 bulan. Dan pemasarannya sudah dijamin oleh Bulog. Berapapun produksi daripada jagung, itu akan ditampung oleh Bulog di tempatnya dengan harga 5.500 per kilogram dalam kondisi kadar airnya di bawah 17%. Nah, berapapun itu akan diambil. Dan itu bisa nanti dibuktikan oleh Bulog. Oh, kalau tanaman jagung sendiri untuk pola tanamnya nih ada kendala atau gimana Pak? Kayak tadi Pak sawah kan kalau banjir nggak bisa nih biasanya. Nah, kalau jagung sendiri gimana Pak? Sebenarnya hampir sama saja Mbak. Cuman daerah jagung ini kan bukan di daerah persawahan. Ya, tidak di daerah persawahan. Jadi ada memang daerah-daerah. Nah, jadi untuk sementara kendala di sini kalau musim kekeringan itu saja. Kekeringan. Oh, berarti lebih ke musim kekeringan. Hanya Pak? Musim kekeringan. Kalau daerah banjirnya mungkin agak ini ya, agak enggak seberapa lah lahan-lahan yang kena banjir terhadap jagung ini. Tetapi jika memang kekeringan, ini agak terlambat penanamannya. Tapi alhamdulillah kemarin kita menduga bahwasanya panas ini akan berkepanjangan. Tetapi tiba-tiba musim hujan. Allah tidak membayarkan
umatnya untuk terlalu lama mungkin menderita, Mbak. Sehingga diturunkanlah hujan sampai hari ini alhamdulillah sudah banyak pertanaman di desa-desa. Ya. Oke, gitu. Nah, baik teman-teman semuanya itu tadi sudah kita bahas juga nih lebih dalam lagi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Injambi setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama saya Dian Fitriani di Injambi. Kita akan masuk ke topik pembicaraan selanjutnya nih. Ya, baik Pak, nih saya punya pertanyaan lanjutan ya Pak ya. Oh iya. Oke, apakah Dinas Pertanian juga melakukan pembinaan teknis pada pihak-pihak di bidang pertanian Pak? Itu kan salah satu tupoksi kita. Diminta atau tidak diminta, kita selalu memberikan teknis. Melalui apa? Di bidang kita ada penyuluh kita di lapangan. Ya, ada penyuluh kita di lapangan yang akan memberikan edukasi-edukasi kepada para kelompok tani, para petani yang ada di wilayah binaan masing-masing. Jadi udah terplot Mbak. Misalnya Mbak Dian jadi penyuluh di desa A. Jadi Mbak Dian bertanggung jawab terhadap pertanian yang ada di desa A tadi. Oke, berarti kasih pembinaan juga oleh penyuluh itu kepada petani-petani ya Pak ya. Nah, oke, itu apakah juga menjamin ketersediaan pupuk pertaniannya Pak? Begini, ini masalah pupuk ya. Iya. Masalah pupuk ini untuk pertanian, pemerintah sudah memberikan yang namanya pupuk bersubsidi. Tentu pupuk bersubsidi ini punya persyaratan. Apa itu syaratnya? Tergabung di dalam kelompok tani yang terdaftar pada RDKK. RDKK itu misalnya ibu luas lahan ibu sekian hektar. Butuh pupuk urea, butuh poska, itu sudah nanti catat. Nah, jadi ibu hanya bisa membeli ini dengan harga 50% dari harga pasar. Nggak perlu lagi kartu tani, nggak perlu apa, KTP, tetapi dengan syarat ibu masuk di dalam kelompok tani yang terdaftar pada RDKK. Nah, pertanyaannya, Muara Jambi macam mana terhadap ini? Sebagian ada yang menebus petani, sebagian juga tidak ada. Tidak ditebus, mengandalkan pupuk alami, pupuk kandang. Nah, tentu hasilnya macam mana? Nah, hasilnya memang bervariasi. Tergantung daripada kebutuhannya, daripada kebutuhan pupuk terhadap tanaman ini. Apakah kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan dia? Kalau memang kita sudah sesuaikan dengan apa kebutuhan dia, tentu hasilnya juga akan maksimal. Bila tidak, ya akan sebaliknya. Hasil sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau untuk yang tidak menebus subsidi itu tadi, apakah ada cara atau strategi lainnya Pak, biar mereka juga ikut pupuk yang subsidi itu? Sebenarnya tergantung daripada petaninya, Mbak. Yang pertama juga masalah penghasilan dia. Ya, yang namanya petani kan tidak selalu punya uang, Mbak. Nah, ini kita harapkan nanti dari BUMDes mungkin, ya. Kita harapkan daripada pengusaha-pengusaha, mungkin sesudah panen dibayar. Dan ini sudah kita terapkan. Ada beberapa. Seperti di Kumpe Hulu dan beberapa kelompok tani yang lain. Ada memang petaninya betul yang menanggulangi pupuk ini. Nanti dia yang bayar. Tapi sesudah panen ya mohon maaf, memang itu ditagih. Dan juga petani ini sudah merasa terbantu. Ya, Bu, ya sama-sama.
Gitu. Iya. Nah, kemudian nih Pak, apakah juga melakukan penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian, Pak? Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Tentunya kita melihat kebutuhan dari petani itu. Nah, setiap tahun memang ada. Dari kementerian, dari provinsi, dari kabupaten. Ini selalu mendukung, mensupport daripada petani kita. Masalah Alsintan. Ya, apa itu Alsintan? Bajak, ya, traktor roda 4, hand traktor, hand sprayer, perontok padi, power tracer, combine, itu dibantu. Disalurkan semua ya, disalurkan ke kelompok-kelompok tani yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan gitu loh, Mbak. Pak? Berarti tetap ada persyaratannya. Ya. Kalau untuk sekarang udah menyeluruh atau belum tuh Pak untuk penyaluran bantuan alat ini? Kita akan bertahap, Mbak. Bertahap. Kita bertahap. Jadi mungkin keterbatasan juga dari keuangan, kita bertahap. Tetapi itu akan sampai. Mudah-mudahan akan sampai juga, Mbak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ya mungkin agak sedikit panjang. Bagaimana Dinas Pertanian Muaro Jambi dalam mendorong petani padi sawah untuk meningkatkan produktivitas dengan menerapkan sistem sistem tanam dua kali dalam setahun? Gimana? Jadi inilah kita merayu. Ya, kita merayu pada petani. Kita akan terangkan, kita sosialisasikan, ya, kita sosialisasikan kepada petani apa, seberapa benar, seberapa betulkah keuntungan yang didapatkan. Kita akan terangkan kepada petani, sehingga mereka akan tertarik. Bayangkan Mbak sekarang. Dalam perkiraan saya sudah beberapa kali ke lapangan. Itu paling tinggi biaya produksinya 1 hektar itu adalah 17 juta. Paling tinggi itu Pak? Paling tinggi. Itu 17 juta per hektar. Panennya, katakan saja lah Mbak, 4 ton saja lah. Atau 5 ton, oke. 5 ton per hektar dengan kondisi yang bagus ya. 5 ton saja. Gak usah kita cerita sekian ton. 5 ton saja Pak. 5 ton kali 6.500. 30 juta lebih. Iya kan? 30 juta lebih. Dikurangi dengan 17 juta, masih ada sekitar 15 juta lagi. 15 juta lagi yang udah tersedia. Itu pada posisi 5 ton. Untuk kumpe kita kemarin itu sampai mencapai 6,5 ton. Nah, jadi yang begini-begini kita ini ajak petani. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak yang mau turun. Apalagi banyak petani milenial sekarang. Anak muda. Dan mudah-mudahan di Muaro Jambi sudah ada itu. Yang penting jangan malu, karena yang paling berkah uangnya adalah dari pertanian. Jadi kalau kami ditanya, mungkin Mbak ya, saya ini dilahirkan untuk membantu, menyumbangkan apa yang saya dapat sesuai dengan tugas saya. Itulah mungkin saya dilahirkan untuk para petani kita di Kabupaten Muaro Jambi. Dan saya sudah komitmen siap untuk itu. Berarti kalau untuk produktivitas dan menerapkan sistem tanam 2 kali ini sudah dan akan selalu diupayakan ya Pak ya? Mensupport petani kita juga. Bukan hanya untuk mengupayakan lagi Mbak. Kita sudah di atas mengupayakan. Dan ini sudah terbentuk. Pertama waktu saya di sini baru sekitar yang sampai 3 kali dalam 1 tahun ini sudah mencapai 100 sampai 150 hektar. Mudah-mudahan ini akan bergerak.
Nah, terus nih Pak, untuk misalkan ada kendala kekeringan nih yang melanda misalkan pas musim kemarau itu. Nah, misalkan itu melanda di lahan sawah di Muaro Jambi, upaya mengatasi dengan pemompaan air itu gimana Pak? Memang kemarin kita sudah coba, saya cerita tadi juga, bahwasanya dengan adanya pompa, tetapi tidak memang maksimal hasil yang didapatkan. Tetapi memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk berproduksi. Jika seandainya tidak pompa ini akan hangus, Mbak. Tanaman padi ini akan hangus. Nah, dengan adanya pompa yang kita berikan, yang kita bantukan, yang kita ajak bersama dengan petani, alhamdulillah hasilnya bisa mencukupi kebutuhan daripada para petani kita. Jadi kalau masalah kekeringan mudah-mudahan. Yang susah itu masalah banjir, Mbak. Nggak tahu mau dibuang kemana ini air. Iya. Ya, nggak tahu kita mau dibuang kemana air. Karena memang sudah semuanya masuk. Terpenuhin air ya Pak ya? Terpenuhin air. Ini dia persoalannya di Muaro Jambi. Kalau kekeringan alhamdulillah sudah. Masih bisa, Mbak. Ya, masih bisa. Walaupun tidak maksimal, tetapi masih bisa. Nah, terus apakah Dinas Pertanian Muaro Jambi ini bekerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pertanian dan kesejahteraan petani di daerah? Nah, ini tadi yang saya bilang. Kita sudah bekerja bersama dengan TNI, masalah padi, dan itu juga dari pusat, Mbak. Itu sudah dari pusat, program nasional. Masalah jagung, kita bersama bekerja dengan bapak-bapak dari kepolisian, dan alhamdulillah ini sudah terjalin, Jadi penggerak itu, nah ini yang mantap, Mbak, penggerak. Jadi mereka ini adalah penggerak untuk macam mana petani ini bisa meningkatkan produksi melalui apa? Melalui misalnya dari kepolisian melalui tanam jagung di lahan-lahan yang bisa ditanam. TNI melalui lahan-lahan pertanian yang bisa ditingkatkan pertanamannya dari pertanaman 1 jadi pertanaman 2 dalam 1 tahun sampai ke 3. Jadi instansi ini kita sudah bekerja bersama. Termasuk dengan BMKG juga? Iya, BMKG masalah cuaca. Statistik, ya dengan Bulog. Yang jelas yang menyangkut dengan masalah pertanian kita akan koordinasikan dan kita akan bekerja bersama untuk meningkatkan bagaimana pendapatan daripada petani, pendapatan daripada masyarakat itu semakin meningkat sesuai dengan Muaro Jambi berbakti. Ini Bupati kami Bapak Bambang Bayu Suseno berbakti bersama dengan Jun Mahir untuk masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Oke, mantap sekali Pak. Oh, kalau dengan perguruan tinggi mungkin ada nggak Pak? Kerjasama dengan perguruan tinggi ada. Nah, kita sudah menjalin juga, mungkin dalam riset, penelitian. Ya, kita berharap juga. Kita berharap dengan universitas yang membidangi ini. Oh iya, begini. Yang namanya ilmu dari manapun kita ambil. Yang namanya ilmu dari siapapun, kita tidak melihat jabatan dia apa, siapa dia, enggak. Yang pasti bisa untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pertanian-pertanian yang ada di umumnya di Indonesia. Berarti tetap terjalin dengan instansi manapun yang berkait ya Pak untuk memajukan. Iya. Ini termasuk dengan JEK-TV, INTV juga ini. Dari mana? Ini komunikasi. Komunikasi disebarkan kemana-mana. Ini INTV, JEK-TV semua. Dengan adanya yang begini-begini, tentunya akan menyebar kepada masyarakat. Alhamdulillah mereka juga akan nonton. Oh beginikah? Nah ini dia. Jadi tadi semua, termasuk INTV ini, saya terima kasih
semuanya kru untuk INTV datang ke mengundang saya untuk bicara masalah ini, dan saya terima kasih itu Mbak Dian. Saya juga berterima kasih nih untuk kesediaannya Bapaknya sudah menjabarkan semuanya gitu. Nah baik rekan-rekan sekalian, jangan kemana-mana, tetap di InJambi. Baik, kembali lagi bersama saya Dian di InJambi. Oke, terakhir nih Pak, ya, bagaimana kesan dan pesan Bapak untuk petani di Kabupaten Muaro Jambi? Oh ya, terima kasih Mbak Dian. Kalau untuk petani, ya kita ke sawah dulu. Jadi yang pertama, ayo para petani, semangat terus. Kita bertanam padi untuk ketahanan pangan. Jadi, Bapak Ibu para petani, mari kita sama-sama bekerja bersama untuk meningkatkan daripada produksi, meningkatkan penghasilan Bapak Ibu sekalian para petani yang ada di desa-desa, dan juga jangan lupa sesuaikan dengan iklim yang ada pada saat ini, di mana kita bercocok tanam, di mana yang harus kita jangan dulu. Terus, para petani untuk jagung. Petani untuk jagung ini, kalau memang lahannya itu lahan baru, kawan-kawan para petani, olahlah tanah itu sesuai dengan aturan. Kita punya penyuluh. Silakan Bapak Ibu datang ke BPP. Para penyuluh standby di sana untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu para petani sekalian. Jika memang para penyuluhnya tidak berada, tolong laporan dengan saya dan saya akan berurusan dengan penyuluh tersebut. Saya rasa kalau untuk itu penyuluh yang macam-macam itu urusan saya. Tapi saya yakin para penyuluh yang ada di Kabupaten Muaro Jambi siap untuk membantu para petani di tingkat pedesaan. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Parhuman Lubis yang udah menyampaikan, yang udah bincang-bincang juga nih terkait sektor pertanian di Kabupaten Muaro Jambi, yang dengan harapan tadi semoga pertanian di Kabupaten Muaro Jambi ini bisa lebih makin optimal, makin maju lagi ya Pak ya. Tentunya dengan didukung oleh dinas, juga oleh Kementerian Pusatnya langsung. Oke, tidak terasa 60 menit telah berlalu, saya menemani Anda. Jangan lupa saksikan InJambi pada hari Senin jam 19.30 hanya di JAK TV Inspirasi Kita. Saya Dian Fitriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.